Hadirin para jamaah dan para santri Al-Qadar rahimakumullah. Panjenengan atau para santri ada yang sempat memperhatikan enggak? Beberapa waktu yang kemarin itu ada viral seorang muda-mudi, seorang siswa-siswi. Viral karena apa ya? Viral karena apa? Seorang siswa-siswi, seorang muda-mudi, seorang remaja putra dan remaja putri. Paling 1 pekan 2 pekan yang lalu ini sempat viral, bahkan sempat diundang di Close the Door Deddy Corbuzier. Ada yang lihat? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada. Ya, kalau santri nggak tahu, alhamdulillah, berarti kak duwe HP, kak duwe kuota. Yang sempat viral kemarin itu adalah seorang siswa-siswi yang berdansa. Nah, seorang siswa-siswi yang berdansa di lapangan sekolah itu, yang divideo oleh salah satu gurunya, kemudian viral. Nah, kira-kira menurut panjenengan, menurut para santri ini, itu bagaimana itu kira-kira? Oke-oke aja, fine-fine aja, atau ya bagaimana ya kira-kira? Jadi yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan berjilbab, berdansa bersama. Dansa itu, entah dansa entah apa itu, yang penting pokoknya gitulah pokoknya. Kategorinya tuh joget atau berdansa, lebih tepatnya dansa. Ya segitu itu. Nah, itu kira-kira gimana itu? Oke-oke aja. Ya, karena kalau kita namanya media sosial ya, yang komentar itu kan latar belakangnya macam-macam ya. Ada yang latar belakangnya itu agama, atau ada yang latar belakangnya non agama. Memang macam-macam, ada yang mendukung, ada yang mencaci. Mendukungnya karena latar belakangnya itu kan sebuah bakat, sebuah talenta yang harus didukung. Nah, kemudian yang mencaci atau yang mengolok-olok itu ya tentu saja begitulah, namanya netizen plus 26 itu kan kalimatnya luar biasa ya. Kadang-kadang bacanya aja udah nggak tega gitu. Nah, ada juga yang ya bijaksana lah, memberikan arahan. Lah kita di sini posisinya adalah memberikan arahan, baik kepada yang di luar sana, apalagi terutama yang santri atau jamaah yang ada di sini, yang tentu panjenengan semua pasti memiliki saudara atau anak atau cucu, ya entah putra atau putri, yang perlu kita arahkan minat bakatnya. Saya sempat melihat salah satu komentar dari netizen plus 26 itu, plus 26 apa 62 ya? 62 ya? Oh iya, karena saya terlalu sering lihat podcast yang plus 62, plus 26 itu. Jadi netizen itu ada yang berkomentar bahwa sepintar apapun kamu, seberbakat apapun kamu, seberprestasi apapun kamu, kalau kamu berada di tempat yang salah, maka kamu akan tetap menjadi sampah. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi kita sepintar apapun, seberprestasi apapun kita, sebaik apapun bakat kita, kalau kita berada di lingkungan yang salah, kita tentu akan menjadi sampah. Karena apa? Dicaci, dimaki, tidak dianggap. Itu karena latar belakangnya adalah non agama. Ya namanya bakat ya harus kita dukung lah, apalagi talentanya bagus gitu kan. Nah, tapi Ustadz di sini perlu mengingatkan para santri, para jamaah, dan juga para hadirin yang ada di layar kaca ini, bahwa hidup kita ini, terutama umat Islam ya, kita hidup ini dengan bingkai agama. Jadi kita hidup ini ada bingkainya, sama seperti foto kita ini ada bingkainya. Tentu kita tidak bisa hidup itu sesuka-suka kita, semau-mau kita. Bahkan
panjenengan atau para santri hidup di rumah, itu juga ada aturannya. Tidak bisa kemudian suka-suka kita hidup di rumah orang tua kita, kemudian melakukan sesuka hati kita. Tentu orang tua kita memiliki aturan main. Bagaimana aturan main hidup di rumah orang tua kita. Nah, kita dalam kehidupan ini juga ada aturannya, ada bingkainya, yaitu bingkai Islam, bingkai agama Islam. Pernah suatu ketika saya bertemu dengan Profesor Mahfud MD, saya lupa tahun berapa, waktu itu beliau masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga menanyakan tentang batasan HAM, batasan hak asasi manusia. Batasannya apa sih? Hak asasi manusia kita itu, batasan hak asasi manusia kita adalah berbatasan dengan hak asasi manusia orang lain. Jadi hak asasi kita ini terbatas dengan hak asasi manusia orang lain. Jadi tidak ada kebebasan yang absolut, itu tidak ada. Jadi misalkan kita di rumah kemudian menyalakan musik, menyalakan ya musik ya misalkan sekeras-kerasnya, nggak bisa, karena di samping rumah kita ada tetangga kita, yang mana tetangga kita belum tentu berkenan mendengarkan musik sekeras itu. Atau dalam hal perilaku yang lain misalkan. Jadi kebebasan kita itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Selama orang lain itu terganggu dengan hak kita, dengan apa yang kita lakukan, maka disitulah batasannya. Jadi tidak ada hak asasi yang absolut, itu tidak ada. Nanti baru unlimited, absolut itu ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu itulah yang kita harapkan. Nah, kita kembali kepada konteks dance ini tadi. Kemudian kita ketika ingin melakukan sesuatu, maka harusnya kita menanyakan kepada orang tua kita, kepada guru kita, keinginan kita, minat kita tentang sesuatu itu kira-kira ini sesuai dengan syariat atau tidak, diperbolehkan oleh syariat atau tidak. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu ternyata yang kita lakukan itu melanggar atau tidak diperbolehkan dalam agama, sehingga ketika kita sudah terlanjur nyemplung, yaitu tadi kalau konteksnya ini misalkan dance ini tadi kan, kita terlanjur nyemplung ke dance, ternyata dance itu di dalam agama Islam hukumnya masih diperdebatkan. Kalau ulama Syafi'iyah itu hukumnya adalah makruh, hukumnya adalah boleh. Selain itu, para ulama yang menganut di Imam Ahmad, Hanafiyah atau yang lainnya itu menghukumi makruh. Namun di Imam Syafi'i itu diperbolehkan, ada batasannya juga. Tidak kemudian bolehnya itu seperti biduan dangdut misalkan, wis joget, wis gak karu-karuan, sing ngebor, sing ngecor, sing macem-macem, sehingga menimbulkan syahwat, menimbulkan ya syahwat itu tadi lah. Jadi nggak bisa, tidak diperbolehkan. Yang makruh ya juga itu lagi. Jadi yang makruh karena barangkali laki-laki tapi menarinya berlenggak-lenggok gemulai seperti perempuan. Yang menjadi halal itu gimana? Ketika seorang istri di hadapan suaminya, itu halal. Jadi para santri, para jamaah, yang ibu-ibu, emak-emak, mbah-mbah, misalnya belajar joget, belajar ngedance, diniatkan untuk suaminya, di kamar saja, tidak di hadapan suaminya sendiri, bukan suaminya orang lain, di dalam kamar di hadapan suaminya, supaya suaminya itu nggak jelalatan, karena di media sosial itu di TikTok, di Facebook, di apa itu semuanya isinya joget misalkan. Nah, supaya suaminya aman, ya, supaya suaminya tidak jelalatan, itu halal. Tapi kalau jogetnya berlebihan, ya seperti joget yang kita ketahui sekarang, seperti biduan atau dan lain-lain, nah itu jelas, apalagi di hadapan
yang bukan mahram di hadapan laki-laki, kemudian joget sampai disawer-sawer macam-macam, itu jelas hukumnya haram. Nah, kembali ke muda-mudi ini, lah ini jelas ini masih anak SMP, yang pasti ini bukan suami istri ya, karena masih SMP, berarti ini sesama apa, antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian pegangan tangan, kemudian digendong, apa itu ya, namanya dance kan, seperti itu, maka itu hukumnya jelas haram. Lah kita sebagai orang yang barangkali mengerti, maka tugasnya adalah mengingatkan. Syukur-syukur ini didengar, atau juga kepada para santri atau para muda-mudi yang ingin menggali potensinya, maka dicek dulu kira-kira ini diperkenankan atau tidak di dalam bingkai agama Islam, sehingga kita tidak marah-marah. Kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Justru Islam itu melindungi para wanita. Di zaman jahiliyah wanita itu tidak ada harganya, maka datanglah Islam, kemudian Islam itu melindungi para wanita dengan jilbabnya, dengan menutup auratnya, sehingga wanita itu lebih dihargai oleh para pria. Tidak kemudian dengan dance seperti itu, apalagi dance itu lebih banyak membuka aurat dengan gerakan-gerakan yang ya istilahnya erotis ya, gerakan erotis, sehingga mengumbar syahwat, menarik syahwat. Kemudian nanti kalau yang laki-laki itu syahwat kepada yang nari, kemudian melakukan tindakan yang tidak senonoh, maka nanti yang salah katanya kucingnya, padahal kucing itu kalau dikasih umpan ya otomatis dimakan. Nah, nanti kalau dimakan katanya sulapan. Nah, ini kan nanti ajaib jadinya. Maka oleh karena itu kami mengingatkan kepada para santri, kepada para jamaah untuk mengingatkan putra-putrinya, cucunya dalam menggali minat dan bakatnya. Jangan sampai terjerumus, jangan sampai salah fikir, jangan sampai salah aliran, sehingga nanti dikira agama Islam ini sangat membatasi, apa-apa tidak boleh, sehingga nanti kalau apa-apa tidak boleh, anaknya menjadi marah, menjadi brutal. Jadi seolah-olah nanti agamanya yang salah, padahal kitanya yang barangkali kurang wawasan dalam menggali ilmu agama.